Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susianti. Saya dari Prodi Akuntansi di Universitas Pancasakti Bekasi. Hari ini saya akan mempresentasikan guna untuk memenuhi ujian akhir semester untuk mata pelajaran Akuntansi Menengah 2 tentang laporan arus kas. Definisi laporan arus kas: laporan keuangan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama satu periode tertentu. Manfaat laporan arus kas: 1. Memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas, struktur keuangan atau likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Yang kedua, menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan atau future cash flows dari berbagai entitas. Yang ketiga, meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai entitas. Kegunaan laporan arus kas: memberikan informasi untuk menilai 1. Kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Yang kedua, kemampuan entitas dalam membayar dividen dan kewajiban. Yang ketiga, penyebab timbulnya perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Dan yang keempat, transaksi investasi dan pendanaan. Penyajian laporan arus kas: 1. Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang kedua, penyajian ketiga aktivitas tersebut dengan cara yang paling sesuai dengan bisnisnya. Yang ketiga, suatu transaksi tunggal dapat diidentifikasikan ke dalam lebih dari satu aktivitas, misal pelunasan pinjaman dan bunganya, yaitu pendanaan dan operasi. Klasifikasi arus kas: 1. Arus kas operasi, yaitu A. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Yang kedua, indikator utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi. Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Metode yang dapat digunakan yaitu metode langsung adalah kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Sedangkan metode tidak langsung adalah laba yang disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau akrual, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Dianjurkan melaporkan dengan metode langsung, informasi yang lebih berguna. Kedua, arus kas investasi. 1. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Yang kedua, mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan kas di masa depan. 3. Arus kas pendanaan, yaitu 1. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Yang kedua, memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. 1. Dilaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan kecuali yang diperoleh dari laporan neto. Yang kedua, dilaporkan dengan neto, yaitu A. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan pelanggan jika lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas operasi atau pembayaran rekening giro, dana pelanggan dikelola entitas asosiasi. Yang B. Penerimaan dan pengeluaran untuk pos-pos dengan perputaran yang cepat, jumlah yang besar dan jangka waktu singkat, atau transaksi kredit nasabah, pembelian dan penjualan investasi, dan pinjaman jangka pendek.
Yang ketiga, untuk lembaga keuangan dengan arus kas neto, yaitu penerimaan dan pembayaran kas sehubungan dengan deposito, penempatan dan penarikan deposito pada lembaga keuangan lain, penerimaan dan pelunasan uang muka dan pinjaman kepada nasabah. Contoh soal. Berikut adalah laporan posisi keuangan koperasi PT Polri untuk tahun buku 2012 dan 2011. Kas pada tahun 2012 297.000 dan 2011 153.000. Piutang dagang pada 2012 159.000 dan 2011 117.000. Persediaan pada tahun 2012 150.000 dan tahun 2011 180.000. Perlengkapan di tahun 2012 18.000 dan 2011 27.000. Aset tetap pada tahun 2012 1.260.000 rupiah dan tahun 2011 1.050.000 rupiah. Akumulasi penyusutan pada tahun 2012 min 450.000 dan 2011 min 375.000. Hak paten pada tahun 2012 153.000 dan 2011 174.000. Total pada tahun 2012 1.587.000 dan utang dagang pada tahun 2012 153.000 dan tahun 2011 168.000. Akurat liabilitas tahun 2012 60.000 dan tahun 2011 42.000. Wesel bayar jangka panjang 0 dan di tahun 2011 450.000. Modal saham atau preferen di tahun 2012 525.000 dan di tahun 2011 0. Modal saham biasa di tahun 2012 16.000 dan di tahun 2011 16.000. Premium saham preferen tahun 2012 120.000 dan tahun 2011 0. Saldo laba di tahun 2012 129.000 dan di tahun 2011 66.000. Total di tahun 2012 1.587.000 dan di tahun 2011 1.326.000. Informasi lainnya. 1. Perubahan saldo akumulasi penyusutan hanya disebabkan oleh pencatatan pengakuan beban penyusutan tahun berjalan. Yang kedua, perubahan akun saldo laba disebabkan oleh pengakuan laba bersih dan pembagian dividen tahun berjalan serta sebesar 138 juta. Informasi ringkasan laba rugi tahun 2012 sebagai berikut. Penjualan 1.980.000, beban harga pokok penjualan 1.089.000, laba kotor menjadi 891.000. Beban operasi 690.000 dan laba bersih 201.000. Jawaban soal. 1. Selisih saldo akun dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut. Kas pada tahun 2012 297.000, di tahun 2011 153.000, maka selisihnya 144.000. Piutang dagang di tahun 2012 159.000, di tahun 2011 117.000, selisihnya 42.000. Persediaan di tahun 2012 150.000, di tahun 2011 180.000, maka selisihnya min 30.000. Perlengkapan di tahun 2012 18.000, di tahun 2011 27.000, maka selisihnya min 9.000. Aset tetap di tahun 2012 1.260.000, di tahun 2011 1.050.000, maka selisihnya 210.000. Akumulasi penyusutan di tahun 2012 min 450.000 dan di tahun 2011 375.000 min 375.000, maka selisihnya min 75.000. Hak paten di tahun 2012 153.000, di tahun 2011 174.000, maka selisihnya min 21.000. Total keseluruhan di tahun 2012 1.587.000, di tahun 2011 1.326.000. Untuk selisih
Selanjutnya, utang dagang di tahun 2012 153.000, di tahun 2011 168.000, maka selisihnya min 15.000. Akurat liabilitas di tahun 2012 60.000 dan di tahun 2011 42.000, maka selisihnya 18.000. Wesel bayar jangka panjang di tahun 2012 0, di tahun 2011 450.000, maka selisihnya min 450.000. Modal saham preferen di tahun 2012 525.000, di tahun 2011 0, maka selisihnya 525.000. Modal saham biasa di tahun 2012 600.000, di tahun 2011 600.000, selisihnya 0. Premium saham preferen di tahun 2012 120.000, di tahun 2011 0, dan maka selisihnya 120.000. Saldo laba di tahun 2012 129.000, di tahun 2011 66.000, selisihnya 63.000. Total di tahun 2012 1.587.000 dan di tahun 2011 1.326.000. Jawaban nomor 2. A. Arus kas bersih dari aktivitas operasi metode langsung. Kas diterima pelanggan 1.938.000. Kas dikeluarkan untuk pembayaran supplier 1.774.000 dan beban operasi 567.000. Arus kas bersih dari aktivitas operasi yaitu 297.000. Catatan: 1. Penjualan dikurangi kenaikan piutang dagang 1.980.000 dikurangi 42.000. Yang kedua, HBP dikurangi penurunan persediaan ditambah penurunan utang sama dengan 1.889.000 dikurangi 30.000 ditambah 15.000. Yang ketiga, beban operasi dikurangi beban penyusutan dikurangi beban amortisasi dikurangi penurunan perlengkapan dikurangi kenaikan akurat liabilitas sama dengan 690.000 dikurangi 75.000 dikurangi 21.000 dikurangi 9.000 dan dikurangi 18.000. B. Arus kas bersih dari aktivitas operasi metode tidak langsung. Laba bersih 210.000, beban penyusutan 75.000, beban amortisasi 21.000, penurunan perlengkapan 9.000, penurunan persediaan 30.000, dan kenaikan akurat liabilitas 18.000, maka totalnya 153.000. Sedangkan kenaikan piutang dagang 42.000, penurunan utang dagang 15.000, totalnya 57.000. Maka arus kas bersih dari aktivitas operasi yaitu 297.000. Jawaban nomor 3. Arus kas bersih dari aktivitas investasi. Kas yang diperoleh, kas yang dikeluarkan untuk pembelian aset tetap 210.000, totalnya 210.000. Maka arus kas bersih untuk aktivitas investasi yaitu 210.000. Jawaban nomor 4. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Kas yang diperoleh penerbitan saham preferen 645.000. Kas yang dikeluarkan untuk pelunasan wesel bayar 450.000, pembayaran dividen 138.000, maka totalnya 588.000. Maka arus kas bersih dari aktivitas pendanaan yaitu 57.000. Laporan arus kas. PT Polri laporan arus kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2012. Arus kas bersih dari aktivitas operasi. Kas diterima dari pelanggan 1.938.000. Kas yang dikeluarkan untuk pembayaran supplier 1.074.000 dan beban operasi 567.000. Totalnya 1.641.000. Arus kas bersih dari aktivitas operasi yaitu 297.000. Arus kas bersih dari aktivitas investasi 297.000. Kas yang diperoleh, kas yang dikeluarkan untuk pembelian aset tetap 210.000, totalnya 210.000. Arus kas bersih dari aktivitas investasi 210.000. Maka arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Kas yang diperoleh penerbitan saham preferen 645.000. Kas yang dikeluarkan untuk perlunasan wesel bayar 450.000, pembayaran dividen 138.000, totalnya 588.000. Maka arus kas bersih dari aktivitas pendanaan yaitu 57.000. Kenaikan saldo kas 144.000, saldo awal kas 153.000 dan saldo akhir kas 297.000.
Sekian saja presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.